Halo bre, kembali lagi bersama saya Alfian yang pastinya di channel Kudetek atau Kudet Channel. Dan di video kali ini, akhirnya kita nge-review mechanical gaming keyboard lagi dari brand Gamen. Widih, kayaknya kita udah pernah nge-review mechanical gaming keyboard dari brand Gamen. Ya betul sekali, ini mechanical gaming keyboard keluaran terbaru dari Gamen Indonesia, yaitu Gamen Titan 2. Sebelumnya kita pernah nge-review Gamen Titan yang pertama ya, itu kalau nggak salah layoutnya full size. Kali ini Gamen Titan 2 itu layoutnya TKL bre. Dan ternyata di luar ekspektasi saya, kalau misalkan saya ngelihat Harganya cuma Rp259.999 rupiah. Ya 260.000 lah ya. Wah, kenapa aku kasih tahu di awal video? Karena itu murah banget dan langsung aja aku jabarin di video kali ini bre, kelebihan dan kekurangannya. Tapi kebanyakan sih kelebihannya gitu kan. Ya sebenarnya sih kalau misalkan nih Gamen Titan 2 keluar sebelum video perang keyboard episode kedua, mungkin ini bakal jadi pemenangnya bre. Oke lah, nggak apa-apa. Langsung aja dah kita review atau kita ulas lengkap mengenai mechanical gaming keyboard Gamen Titan 2. Let's go! Packagingnya tampil full merah PDI khas Gamen bre. Tampak depan menampilkan foto produknya. Kalau bagian samping bawahnya memuat tagline dari brand Gamen yaitu Born for Winner. Kalau di bagian samping atas memuat beberapa fitur andalan. Buat kedua sisi sampingnya ada emboss branding Titan 2 dan tampak belakang yang full hitam menampilkan separuh foto produk beserta spesifikasinya. Lanjut ke paket pembeliannya. Kita akan mendapatkan unit keyboardnya yang diberi cover berupa bubble wrap. Lalu ada user manual beserta kartu garansinya dan ada plastik kecil yang isinya switch puller dan switch cadangan. Wah, berarti bakalan ada fitur swappable nih di bagian switchnya. Tapi sayangnya, kok nggak ada key pullernya nih bre? Balik ke unit keyboardnya, tampil full hitam dengan desain yang nggak terlalu template. Biasanya kan keyboard dengan layout TKL rata-rata pakai floating key design. Tapi buat Gamen Titan 2 ini, case-nya agak tinggi. Jadi bukan floating key design ya. Cakep sih, agak beda dari yang lainnya. Udah gitu, di kedua sisi samping case-nya ada list RGB-nya bre. Bikin makin cakep nih tampilan keyboardnya. Pindah ke sisi bawahnya, ada 4 titik rubber fit yang gripnya lumayan kuat. Terus ada adjustable keyboard fit yang ujungnya ada potongan rubbernya juga. Jadi grip bakalan tetap terjaga bre. Buat keycapsnya ini pakai profile OEM. Terus materialnya pakai bahan plastik ABS dan pakai teknik printing double shot injection yang tembus LED bre. Dan tentu aja font yang tercetak bakal lebih awet dan gak mudah luntur. Sayangnya buat font yang dipakai bukan selera saya karena gaming banget nih bre. Font size-nya juga lumayan gede. Di beberapa key ada sub legend yang tercetak pakai teknik pad printing. Hasil cetakannya sih terlihat jelas dan bertekstur gitu. Di bagian spacebar-nya juga ada tagline Born for Winner khas Gamen yang menurut saya sih nggak terlalu perlu karena udah ada emboss branding Gamen di bagian atas arukinya. Tapi itu selera masing-masing ya bre. Menurut kalian gimana? Selanjutnya kita bahas switch yang dipakai. Ternyata Gamen Titan 2 dibekali switch dari pabrikan kenamaan yaitu Otemu. Sayangnya Gamen hanya menyediakan blue switch tanpa opsi lainnya. Tapi tenang aja bre, karena ada fitur swappable yang bikin kita bisa gonta-ganti switch dari Otemu yang pakai 3 pin switches. Oh ya, blue switch dari Otemu ini punya karakteristik clicky dan tentu aja tingkat kebisingannya cukup tinggi. Buat aktuasinya lumayan berat di angka 60G dan punya lifespan klik up to 50 juta kali klik. Selanjutnya kita bakal bahas LED backlight-nya. Ini yang menarik dari Gamen Titan 2 karena punya mode RGB yang cukup banyak nih bre. Pertama ada 9 mode backlight yang bisa kita set pakai kombinasi FN plus insert. Terus ada 8 gaming preset atau gaming mode backlight yang bisa kita set pakai kombinasi FN plus 1 sampai 8. Selanjutnya, kita juga bisa set tingkat kecerahan LED-nya pakai kombinasi FN plus arrow up atau FN plus arrow down. Dan untuk set kecepatan laju RGB-nya, pakai kombinasi FN plus arrow left atau FN plus arrow right. Dan buat list RGB di kedua sisi case-nya ini, bisa kita set juga bre, pakai kombinasi FN plus pause. Cukup luas ya untuk customize LED RGB di keyboard ini. Soal konektivitasnya nggak terlalu istimewa sih, karena cuma pakai kabel non-braided sepanjang 1,5 meter dengan interface USB Type-A dan hanya kompatibel dengan platform Windows. Kabelnya ini juga masih menyatu dengan unit keyboardnya, belum detachable.
Oke bre, itu dia ulasan atau review singkat dari saya mengenai mechanical gaming keyboard Game Titan 2. Sekarang kita akan ulas poin-poin penting sebelum kalian membeli, meminang, atau memilih mechanical gaming keyboard Game Titan 2 ini. Ya pastinya kita bongkar ya, karena mechanical gaming keyboard kalau nggak dibongkar kita nggak tahu dalemannya kayak gimana gitu kan. Oke, setelah kita bongkar ternyata switch yang dipakai itu dari Otemu switch, dan ternyata ini support swappable atau removable switch 3 pin switches. Jadi bre, kalian tuh bisa gonta-ganti switch tapi yang Otemu switch ya, yang 3 pin gitu loh. Kalau saya lihat di official story-nya ternyata ada pilihan lain kayak red switch, brown switch, dan black switch, tapi ternyata cuma blue switch doang yang dijual. Ini gimana ceritanya nih? Dan setelah saya lihat di bagian back cover-nya ternyata ada logo Teenager X Gamen. Apakah Teenager kolaborasi sama Gamen Indonesia? Kita nggak tahu ya kan. Dan untuk kualitas dari case sama plate-nya itu pakai bahan plastik, cuma plastiknya itu nggak kopong, nggak kayak kemarin tuh ada tuh satu keyboard yang plastik banget, mau dibengkok-bengkokin tuh kayak mau patah gitu coy. Ini nggak, solid banget, dan bobotnya juga terbilang berat bre. Dan ternyata bre, di harga Rp260.000 untuk stepnya atau stabilizer dari Game Titan 2 ini udah preloop. Ya walaupun preloopnya tuh tipis-tipis, nggak terlalu berasa, tapi ya itu bagus loh. Di perang keyboard episode kedua kemarin itu belum ada yang preloop loh untuk stepnya. Tapi karena ya tipis-tipis doang, jadi ya saya loop ulang gitu pakai Vaseline. Ini nggak usah ditiru ya men ya. Tapi ada beberapa orang tuh pernah pakai Vaseline buat ngeloop stepnya itu, tapi ya nggak usah dicoba lah ya. Dan stabilizernya ini ternyata rattle ya, dan rattle-nya itu cukup goyang-goyang banget itu. Jadi saya akalin dengan menggunakan solatip di bagian stepnya, dan ternyata setelah saya solatipin tuh nggak rattle lagi gitu loh ya, biar nggak goyang-goyang dah stepnya gitu kan. Dan setelah stepnya nggak rattle lagi ya enak lah buat ngetik atau typing coy. Walaupun dia cuma pakai blue switch doang, ya ini cocoknya sih buat kalian yang emang pengen hijrah atau pengen migrasi atau pengen ganti dari membran keyboard ke mechanical gaming keyboard pertama kalian. Ini cocok banget karena ya awal-awal saya nyoba mechanical gaming keyboard pasti pakai blue switch gitu loh, kayak celtak berisik gimana gitu kan. Ini enak banget. Dan untuk keycaps yang digunakan ini pakai material plastik ABS, dan saya bandingkan juga dengan dua mechanical keyboard yang kemarin ikutan perang keyboard episode kedua, ada Teenager Bora sama ada Aula F2067. Ternyata untuk kualitas dari keycapsnya si Game Titan 2 ini setara, bahkan lebih bagus karena dia lebih tebal sedikit coy. Dan setelah saya coba juga ini lebih solid lah dari dua mechanical keyboard kemarin. Tapi yang saya kurang suka ini fontnya ini loh. Kenapa di harga segini mechanical gaming keyboard tuh pakai font gaming parah gitu loh. Dan juga ada emboss Born for Winner di bagian spacebar-nya. Itu kenapa dikasih di situ? Kayak Armageddon ngasih juga, terus ini juga ngasih gitu loh. Padahal di bagian atas Aroki tuh udah ada gitu loh emboss Gamen, dan itu cakep loh, Gamen warna merah gitu. Ya ini selera masing-masing orang ya kan. Dan sayangnya untuk kabelnya itu belum detachable. Jadi dia kabelnya langsung menyatu dengan keyboardnya. Kualitas kabelnya juga biasa aja lah, nggak ada yang spesial bre. Dan untuk grip dari rubber feet-nya ini bagus banget, lebih bagus dari mechanical gaming keyboard yang ikut perang keyboard episode kedua kemarin. Saya bilang kayak gitu karena tebel, dan juga di bagian adjustable keyboard stand-nya juga proper banget karena udah pakai rubber, bukan plastik dummy gitu coy. Nah terakhir nih kita bahas mengenai RGB-nya, karena Game Titan 2 ini kan nggak punya software, jadi kita bisa set lewat keyboard semuanya. Tadi udah saya kasih tahu. Sayangnya untuk Game Titan 2 ini RGB-nya itu nggak full RGB per key, tapi dia RGB rainbow. Jadi RGB-nya tuh ada di bagian boardnya bre. Tapi bre, bukan cuma ada di bagian keycaps-nya doang yang nyala-nyala RGB, tapi di bagian samping kanan kirinya itu ada nyala-nyalanya. Jadi ya di meja kalian tuh kayak ada RGB nyala gitu loh coy. Itu bagus banget gradasinya. Good job lah buat Game Titan 2 ini. Dan ya walaupun cuma rainbow RGB, tapi kita dikasih 17 backlight mode. Jadi ya banyak banget lah modenya, kalian bisa set sendiri tadi. Dan kira-kira itu dia bre untuk review dari saya mengenai mechanical gaming keyboard Game Titan 2. Gimana menurut kalian? Tapi menurut saya di harga Rp260.000 ini, Game Titan 2 ini terbilang cukup bagus. Bahkan ini udah bagus banget lah bre. Nggak ada kekurangan yang cukup signifikan lah ya. Paling cuma kabelnya doang nggak detachable gitu kan. Itu bukan sebuah kekurangan yang cukup besar. Jadi menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna merah kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini. Saya Alfian selaku host di channel ini mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di lain video. Bye-bye.